dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia, di alam yang terbuka, di Kabupaten Yaukimo, Deka, kami memanggil Engkau ya Tuhan. Langit yang adalah takhta-Mu, bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau menyelamatkan negeri ini. Engkau memulihkan setiap kami. Hari ini tapak kaki kami boleh berpijak di pasar di daerah Deka. Kami sungguh percaya manusia milik Tuhan, napas ini milik Tuhan, kami semua milik Tuhan. Hari ini ya Tuhan, Injil kerajaan Allah akan diberitakan, Injil kekuatan Allah akan diberitakan, supaya setiap kami diselamatkan. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan, iman kami timbul, sehingga apapun yang terjadi di negeri ini, penyakit tidak datang. Kami percaya karena iman di dalam Yesus. Iman di dalam Yesus. Penyakit tidak besar, virus corona tidak besar, Yesus besar. Iman di dalam Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau Tuhan bekerja melawat setiap kami. Kami siap berbicara apa yang Tuhan kehendaki di negeri ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Ngeri sahabat siap masuk. Baik, beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Di pasar, di tempat keramaian, Tuhan hadir buat kita orang. 2 orang atau lebih berkumpul atas namaku, memuji Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, di situ Dia hadir. Rohnya yang kudus hadir di tengah-tengah kita. Maka di siang hari ini di pasar Mama Dong sedang jualan. Adik yang tadi menyanyi itu dia orang di sini. Iya. Tadi sudah dengar kita punya nama masing-masing. Tadi malam kita penginjilan atau pelayanan di GBI itu tidak banyak orang. Cuma beberapa orang saja. Kenapa Tuhan bisa membawa kita orang ke sini? Kita yang orang biak. Kenapa Tuhan bisa membawa kita ke Yaukimo? Dari awal tadi saya sampaikan bahwa Tuhan membawa kita ke sini. Tuhan menaruh visi. Saya akan cerita bagaimana sampai Tuhan suruh kita ke sini. Iya. Di Biak
Ketika saya mau tidur, saya mau tutup mata. Ketika saya tutup mata, saya lihat perempuan gunung dua dalam sebuah penglihatan. Itu tidak tidur. Saya baru mau tutup mata, sepintas lewat muka seorang perempuan gunung lewat di depan muka saya. Saya bangun dan saya cerita kepada mama di samping saya. Saya belum mengerti perempuan gunung dua ini dari mana. Karena kalau kita bilang daerah gunung kan banyak, Wamena, Oksibil, Yahukimo, di bagian Nabire juga ada, Paniai, Dogiai, Deyai, itu daerah gunung. Dan saya belum tahu apa maksud dari penglihatan tentang perempuan gunung dua yang saat itu saya lihat. Saya tidur dan saya dibangunkan dengan sebuah telepon. Telepon ini yang telepon adalah istri atau istri dari Bapak Hussein Heruka. Dia telepon dari Yahukimo. Ketika saya tidur, saya kaget bangun karena telepon HP saya berbunyi. Ketika saya angkat, terus seorang ibu ini dia bilang begini kepada saya, "Kakak, tolong dulu berdoa. Berdoa karena ada saudara perempuan, anak perempuan yang dapat serangan." Pada saat itu ketika saya terima telepon, saya tidak bicara panjang lebar. Langsung roh saya berdoa dan peperangan. Dalam keadaan saya baru bangun tidur, saya doa peperangan untuk orang yang saat ini sedang telepon dengan saya dari Yahukimo. Karena orang yang sedang mengalami serangan itu seorang perempuan. Katanya yang saya dengar, dia hampir mau mati. Jantungnya hampir mau berhenti. Itu saya dengar kesaksian langsung dari Bapak Hussein Heruka. Pada saat itu ketika langsung doa peperangan, saat itu juga orang itu sembuh dan sadar kembali. Disitulah ketika saya berdoa peperangan, Tuhan tunjukkan keterikatan yang masih mengikat. Memang Injil sudah berapa puluh tahun ada di tempat kita. Kita telah menerima Injil, kita sudah pergi beribadah. Mungkin di tempat ini sudah banyak organisasi gereja, banyak dominasi gereja di tempat ini. Sudah ada Injil, tapi keterikatan itu masih ada dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan tunjukkan ketika saya sedang bertelepon mendoakan orang sakit di Yahukimo. Lewat itulah Tuhan menaruh visi. Engkau harus pergi ke Yahukimo. Karena apa? Masih banyak keterikatan. Kita benar sudah mengenal Yesus, sudah tahu tentang Tuhan, tapi kita masih terikat dengan penyembahan berhala, adat istiadat, kepercayaan kita dulu. Kita masih terikat dengan hal itu. Saya akan sampaikan satu ayat firman Tuhan supaya kita mengerti arti kekristenan. Bapak, Ibu, mama-mama yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari yang kita hidupi hari-hari ini adalah hari-hari kita sedang menuju kepada penggenapan demi penggenapan firman. Detik-detik di mana kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menggariskan bahwa menjelang kedatangan Tuhan pada kali kedua, peristiwa demi peristiwa akan terjadi. Matius 24, Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Engkau akan mendengar tentang perang. Engkau akan mendengar kabar tentang perang, dan perang itu sudah terjadi. Akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat, di berbagai daerah. Peristiwa-peristiwa terjadi, peristiwa alam, kematian, penyakit sabar, itulah yang hari-hari ini corona sedang melanda di dunia. Itu tanda di mana Tuhan bersegera datang. Karena Ibrani, firman Tuhan dalam kitab Ibrani, Tuhan akan goncangkan bumi ini. Langit Tuhan goncangkan, bumi Tuhan goncangkan, gunung-gunung yang tinggi Tuhan goncangkan. Manusia merasa kuat, manusia merasa hebat, Tuhan juga akan goncangkan dia. Di negara Cina yang begitu hebat dengan segala teknologi, itu pun juga Tuhan goncangkan. Di Italia, negara yang besar, negara yang katakan mereka sehat, tidak ada penyakit, itu pun juga Tuhan goncangkan. Sampai mereka menangis, mereka kembali kepada Tuhan. Karena apa? Kemampuan manusia ada batasnya. Amin. Kekuatan manusia ada batasnya. Kita mau pindah sampai ke ujung langit, itu pun juga ada batasnya.
manusia. Sehingga di hari-hari ini perlu kita benahi kehidupan kita. Perlu kita benahi hidup kekristenan kita. Hidup rohani kita harus diperbaharui. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Saya berbicara hari ini buat saudara yang mendengar. Tidak ada upah dari gereja. Gereja tidak membiayai kami. Pemerintahan tidak kasih uang buat kami. Kami tidak bikin proposal ke pemerintahan. Tapi uang kami sendiri. Kami datang ke tempat ini karena kami tahu mengikut Yesus ada harga yang dibayar. Tapi upah saya besar di surga. Amin. Saya tidak orang pandai berbicara buat saudara. Bukan saya berbicara tentang saya, tapi saya berbicara tentang Yesus buat saudara. Tuhan tunjukkan keterikatan masih ada. Kita terikat dengan budaya dan adat istiadat. Kita masih tinggal dalam keadaan kita yang lama. Paulus berkata bahwa sesungguhnya orang yang di dalam Kristus, yang lama itu harus berlalu, dan yang baru dari Tuhan itu harus turun untuk terang. Rohani kita yang diperbaharui, bukan fisik. Fisik saya tidak bisa dirubah. Ya, mata saya dua, hidung saya pesek, saya pendek dan kurus. Saya tidak bisa dirubah secara fisik, tapi rohani saya bisa diperbaharui. Saya kasih satu ayat firman Tuhan untuk kita baca hari ini dan kita dengar. Sebelum saya bagi firman, ketika kita dari Biak dengan Sinabung turun di Jayapura, di Hamadi itu tinggal beberapa hari. Hari Rabu kita sampai di Jayapura, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita orang terbang dari Bandara Sentani menuju ke DKI. Di Hamadi, ketika kita orang sedang berdoa, saya dengan tim berdoa, saya melihat anak panah. Saya lihat dalam penglihatan dalam doa, saya lihat anak panah itu, ujung dari anak panah yang runcing itu ada racun. Dan saya belum mengerti. Anak panah yang dalam penglihatan ketika saya doa itu, anak panah bagian ujung yang runcing itu ada racun. Terus ketika hari Sabtu kita tiba di sini, kita tinggal di Kalimerah, di Bapak mantan kepala desa punya rumah. Jadi ketika pertama kali kita turun di DKI dan kita tinggal di rumah yang saat ini kita tinggal di Kalimerah, ketika berdoa, Tuhan tunjukkan saya manusia yang harus keluar dari batu. Ketika berdoa, Tuhan bawa saya dalam bahasa. Saya tidak tahu itu bahasa seperti apa, tapi ketika kami doa pada saat itu, ada beberapa orang Yahukimo yang ada dengan Torah, termasuk Bapak Hussein Luka, dengan ada beberapa dari bapak-bapak yang datang berdoa. Ketika berbahasa, itu bapak itu berkata bahwa itu suku Korowai. Bahasa dari suku Korowai, saya tidak tahu karena saya orang pantai. Ketika kita dalam Tuhan, kita bisa apa saja. Ketika kita di dalam Tuhan, kekayaan surga itu turun atas kita. Ketika saya ada di kabupaten saudara, di kota saudara, di Yahukimo, Tuhan akan bukakan lewat bahasa. Tidak tahu. Tapi itulah Tuhan kita. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan surga yang ada. Sehingga Bapak itu berkata itu bahasa dari suku Korowai. Saat itu langsung Tuhan ingatkan, batu yang saya lihat keluar dari hal itu. Suku Korowai batu harus keluar dari hal apa yang mengikat. Itu yang Tuhan tunjukkan. Sehingga pagi hari ini saya sampaikan ayat firman Tuhan dalam Injil Yohanes ayat yang ke-11. Yohanes 11 ayat yang ke-44. Kenapa
menunjukkan masyarakat umat Tuhan yang ada di Yahukimo masih terikat, masih hidup dalam kegelapan, masih terikat dengan budaya dan adat istiadat. Saya baca firman Tuhan ini dalam Injil Yohanes 11 ayat yang ke-44. Tentang perikopnya itu, Lazarus dibangkitkan. Lazarus dia mati, Tuhan Yesus membangkitkan dia. Di ayat terakhir firman Tuhan bilang seperti ini. Orang yang telah mati itu datang keluar, yaitu Lazarus. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kita tahu bahwa ketika Yesus 3,5 tahun di bumi, pekerjaan yang dia lakukan, dia bukan kerja di kantor, dia bukan kerja mencari uang. Tapi pekerjaan Yesus ketika dia ada di bumi, Alkitab berkata, orang mati dibangkitkan, yang lumpuh boleh berjalan, yang buta boleh melihat, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan disembuhkan, orang-orang yang tuli boleh mendengar. Itu pekerjaan Yesus ketika dia ada di bumi. Dan Alkitab berkata, Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Tuhan, Tuhan hidupkan dia. Ayat yang ke-44 berkata, Lazarus sudah hidup, dia sudah bangkit, tetapi dia masih terikat dengan kain kapan. Saudara bayangkan, kalau orang yang sudah bangkit, dia sudah mati terikat dengan kain kapan, terus kalau ketika dia hidup, kain kapan masih ikat dia, kira-kira kalau dia jalan semua berpikir dia hantu, iya tak? Orang pikir ini hantu yang sedang jalan, pocong yang sedang jalan. Karena apa? Kain peluh masih ikat dia. Kalau dia jalan pasti dia tidak bisa jalan seperti begini, tapi dia akan lompat. Orang kira itu pocong. Iya. Jadi artinya apa? Kita sudah mendengar Injil, roh kita sudah hidup karena firman Tuhan yang kita dengar. Tapi kain peluh masih ikat kita. Kain peluh ini bicara tentang budaya, adat istiadat yang tidak mempermuliakan Yesus, adat istiadat yang membuat roh kita ini terikat. Kita terikat sehingga kita roh ini tidak bebas. Mau memuji Tuhan tidak bebas. Roh ini mau menyembah Tuhan tidak bebas. Sedangkan Tuhan berkata, barang siapa yang menyembah aku, hendaklah ia menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Injil Yohanes pasal yang keempat. Roh kita ini harus menyembah Tuhan. Roh ini yang terkoneksi, connect dengan surga. Kalau mama udah punya HP, mama punya HP di Yahukimo, mama bisa telepon mama punya anak di Jayapura yang kuliah. Mama bisa telepon mama punya anak yang ada di Jakarta, Surabaya yang sedang kuliah. Karena mama punya telepon HP, iya. Mama punya telepon, mama punya HP, mama butuh jaringan, iya toh? Butuh jaringan untuk telepon supaya bisa komunikasi dengan anak yang ada di Jayapura, yang ada di Surabaya, di mana saja. Surga juga demikian. Kalau di bumi kita bisa melihat HP, kita butuh jaringan untuk kita bisa komunikasi dengan orang yang jauh. Surga pun juga butuh jaringan. Yesus Kristus dia mati dan dia berkata, dia kirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah jaringan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kita mau komunikasi dengan Tuhan, peristiwa belum terjadi, Tuhan tunjukkan. Amin. Sebelum gempa bumi, sebelum perang, Tuhan tunjukkan supaya kau berdoa. Karena doa orang benar dengan yakin di doa besar kuasanya. Seperti itu. Sehingga hari ini, sekali lagi saya katakan, tidak ada upah. Pemerintah tidak kasih gaji untuk orang, tapi karena Injil. Karena saya tahu panggilan Tuhan. Teman-teman saya ini, mereka tinggalkan semuanya karena Injil. Kita ada di tempat ini. Mama bapak dong yang dengar apa yang saya sampaikan hari ini. Hari-hari yang kita hidup ini hari-hari yang singkat. Alkitab berkata hari-hari yang jahat. Hari-hari kita menuju pada penggenapan demi penggenapan. Kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita mengikuti Yesus ataukah kita mengikuti aturan pemerintahan? Karena Alkitab berkata hari-hari ke depan adalah hari-hari yang sukar.
Kita sudah lihat sekarang, aktivitas kita sudah mulai terbatas. Kita mau ke gereja lagi sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Amin. Jam ibadah kita sudah mulai dibatasi. Seperti itu. Sedangkan orang semakin haus. Gempa boleh terjadi, peperangan boleh terjadi, kelaparan boleh terjadi, corona boleh ada, penyakit boleh ada. Tapi firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan itu harus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua kami. Sehingga pagi hari ini kami tidak bawa merek organisasi gereja. Karena apa? Organisasi gereja itu membawa tembok, membawa pemisah antara orang. Kalau orang pantai itu biasanya itu orang Pentakosta. Bapak Ibu yang di gunung mungkin gereja Kimi, gereja Gidi. Tapi itu tidak membawa pemisahan buat kita. Kita satu di dalam Tuhan. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, apakah aku, apakah Paulus, siapakah Pak Apolos? Kita sama-sama pelayan Tuhan. Kita sama-sama kawan sekerja Allah. Paulus boleh menanam, Apolos boleh menabur, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Yang penting itu bukan siapa yang menanam atau siapa yang menabur. Yang penting adalah yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Saudara adalah ladang di hadapan Tuhan. Hari ini saya bekerja buat Tuhan. Saya sedang menabur benih kerajaan sorga buat saudara. Wahyu 3 ayat yang ke-6. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hari ini saya berbicara bukan perkataan saya manusia, tetapi perkataan Roh Kudus yang hidup di dalam hidup saya, yang saat ini sedang berkata-kata buat saudara. Saudara yang menangkap firman Tuhan, saudara yang berbahagia. Berbahagialah engkau yang bertelinga dan mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan.